Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun kita ada pada saat ini, mari kita mau sama-sama menghampiri tahta Tuhan. Dan kita percaya ketika kita membawa korban ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang ada di surga, Dia boleh menikmati pujian penyembahan yang keluar dari dasar hati kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, boleh menyatukan hati kita masing-masing. Dan kita mau mengucapkan syukur-syukur kita kepada Tuhan. Mari bawa korban ucapan syukur. Sebab Dia senang untuk dipuji. Dia senang untuk disembah. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau mulia. Haleluya, mari bersyukur. Kiarana lama shanaramo, kiarana lama rama shanaramo. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpuji namamu. Layaklah Tuhan untuk dipuji, layaklah Tuhan untuk disembah. Biar nama Yesus yang disanjung, biar nama Yesus dipuja, biar nama yang termanis, nama yang terindah. Haleluya. Kiarana lama syaralamo. Haleluya. Kiara masyanaramo. Kiara barakara basyanaramo. Engkau layak untuk dipuji. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Biarlah segala lutut kan bertelut, biarlah segala lidah kan memuji nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang penuh kasih, nama yang kekal, nama yang ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, sana bagi Yesus. Kiara malama syanaramo, kiara malama syanaramo. Engkau layak Tuhan. Sebab hanya nama Yesus yang olehnya segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku Engkaulah Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Terpuji namamu, terpuji namamu, terpuji nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Tuhan, sebab tiada nama yang olehnya segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Kristus, Engkaulah Raja, Engkaulah Mesias, Engkaulah Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Bapa, kami kagum akan Engkau, dan ini kami datang membawa ucapan syukur dari kehidupan kami.
karena kami menyadari Engkaulah yang lebih dahulu mengasihi setiap kami. Mari ya Tuhan beracara di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang disanjung, hanya nama Yesus. Nama yang olehnya segala lidah boleh memuji-muji, sebab Engkaulah yang kekal. Dan kami siap meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat pelepas kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Biarlah pada saat ini kita mau mengatakan, kami tahu Tuhan Engkau yang sedang bekerja dan terus bekerja di dalam segala perkara kehidupan kami. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Dia. Turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Yes, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya. Amin. Kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Sekali lagi, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Amin, amin. Dan kita akan mendengarkan pesan pengembalaan yang akan disampaikan. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masih membahas topik penguasaan diri, di mana
Secara khusus kita berbicara tentang penguasaan diri sehingga beroleh mahkota. Sebuah pertandingan yang diikuti oleh seorang atlet sangat perlu untuk tidak menghiraukan setiap suara yang ada di sekitarnya, supaya dia boleh fokus kepada tujuan sampai garis akhir. Dan begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, biarlah setiap kita boleh fokus kepada panggilan surgawi. Kita fokus dan tidak dipengaruhi oleh suara-suara yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa mencapai garis akhir dan kita tahu mahkota menanti kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan pesan pengembalaan dari Pastor Andri Montolalu, dan biarlah pada saat ini mari saya ajak Bapak Ibu Saudara biar kita sama-sama masuk menghampiri tahta Tuhan lebih dalam lagi, dan biarkan Tuhan disukakan dalam kehidupan setiap pribadi masing-masing kita. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang bertata. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bagimu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi badanku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Ya la 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 mo. Ya la 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 ma sha la la mo. Hadirat-Mu hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi badanku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi badanku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sama-sama sekali lagi. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi badanku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kiara malama syandaramo. Haleluya, Engkau layak. Haleluya. Sebab firman Tuhan katakan, seluruh kehidupan umat manusia satu saat
segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan berkumpul di hadapan tahta Tuhan. Dan semua akan memuji-muji Tuhan. Dan biarlah pada saat ini masing-masing kita, mari berikan hidup kita, berikan diri kita, berikan hati kita masing-masing. Mari bawa kepada Tuhan. Karena satu saat Tuhan akan datang kembali bagi kita semua. Mari katakan sama-sama. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku, haleluya, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Amin. Seluruh kami mau sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Satu kali lagi katakan. Seluruh hidupku kami mau sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur haleluya hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Haleluya. Mari kita satukan hati dan berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau yang menjadi fokus dalam hidup kami. Engkaulah yang terutama dari yang utama, dan tiada lain selain Engkau, yang mana kami memperoleh kasih, anugerah dan kemurahan daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya seluruh hidup kami, seumur hidup kami mau mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapa, Engkau sentuh setiap hati saat ini. Dimanapun kami ada, jamah ya Tuhan. Engkau tahu hati anak-anak-Mu yang merindukan Engkau. Jamah ya Tuhan. Biar melalui ini banyak orang boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dimanapun kami ada, ketika kami haus untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang terjadi. Kami percaya ada kelepasan, ada pemulihan, ada hal-hal yang baru yang selama ini kami belum alami. Kami mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita masih bisa sama-sama beribadah
walaupun secara online, dan kita juga masih mempunyai kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita masih tetap membahas satu topik, penguasaan diri. Dan penguasaan diri yang kita bahas hari ini adalah berbicara tentang beroleh mahkota. Memang penguasaan diri itu menjadi sesuatu yang amat penting di dalam kehidupan atau perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, karena penguasaan diri menggambarkan kedewasaan daripada rohani kita. Jadi hari ini kita mau sama-sama baca satu ayat lebih dulu, membuka perenungan kita hari ini yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7a. Di sana dikatakan begini: kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Ayat ini memperingatkan kita semua bahwa kesudahannya itu sudah sangat dekat. Jadi kita harus benar-benar belajar untuk menguasai diri, supaya apa yang menjadi tindakan kita itu betul-betul menjadi satu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari mungkin arti dari penguasaan diri di dalam hal yang sederhana. Dikatakan seperti ini: penguasaan diri adalah kemampuan seorang untuk mengatasi tekanan-tekanan yang muncul baik dari luar maupun dari dalam dirinya dengan cara yang benar, dalam arti dengan benar. Jadi mengatasinya dengan benar. Ini memang penting untuk kita pelajari di dalam perjalanan hidup kita, supaya kita semakin hari semakin dibentuk seperti yang Tuhan inginkan. Dan kita belajar dari kegagalan-kegagalan orang-orang yang dicatat dalam Alkitab. Kita melihat area apa saja yang bisa membuat seseorang itu gagal di dalam menguasai dirinya. Kita kenal dan tahu semua bahwa cerita Adam dan Hawa ya. Ternyata ketika dia mendapatkan satu tawaran atau godaan untuk menjadi berkuasa seperti Tuhan, untuk memiliki kedudukan seperti Tuhan. Nah, ini yang membuat dia akhirnya tidak bisa menguasai dirinya, sehingga dia jatuh. Mereka jatuh di dalam dosa. Hari ini kita mau renungkan, ternyata kedudukan, kalau bahasa sekarang ya, atau kekuasaan, kedudukan bisa membuat orang melakukan segala cara, atau boleh dikatakan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan, kedudukan. Jadi biarlah kita belajar dari kegagalan yang lalu, dari orang-orang yang ada di dalam Alkitab yang tercatat di sana, sehingga kita nggak perlu mengalaminya seharusnya. Belajar dari kegagalan orang supaya kita tidak mengalaminya. Jadi kita belajar dari Adam dan Hawa, kejatuhannya itu karena dia tidak bisa menguasai dirinya, karena tergoda atau boleh bilang tertarik dengan tawaran menjadi berkuasa gitu ya. Dan ada lagi catatan-catatan yang lain yang bisa kita coba renungkan selain Adam dan Hawa. Kita juga bisa melihat apa sih yang terjadi dengan Esau gitu ya, sampai kehilangan hak kesulungan. Ternyata karena nafsu makannya yang dia lebih tonjolkan daripada hak kesulungan yang begitu amat berharga, itu dia singkirkan. Dia nggak bisa menguasai dirinya, sehingga demi semangkok sop kacang merah lah kalau boleh dibilang gitu ya. Nah, dia menukarkan hak kesulungan yang begitu amat berharga, sehingga kita tahu juga itu penyesalannya bukan hanya sebentar, tetapi lama sekali. Jadi kita lihat ternyata ketika kita gagal menguasai diri kita, memang ada konsekuensi-konsekuensi yang kita alami ya. Ada mungkin penyesalan-penyesalan yang akan dialami.
Tapi kita tahu melalui semuanya ini kita tidak mau gagal dalam hal ini. Jadi selain berkuasa, tapi juga masalah kecil soal makanan itu bisa juga menjatuhkan kita sehingga kita gagal menguasai diri. Juga kita bisa belajar dari Simson yang terkenal dengan kekuatannya sebagai nasir Allah. Dia begitu luar biasa. Dia mengalahkan ribuan orang itu hanya dengan yang namanya tanduk gitu ya. Dia mengangkat tembok itu, pintu gerbang tembok itu dia angkat, bukan hanya dihancurkan, dia angkat gitu rupa. Jadi ternyata dia terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi karena nafsu birahi yang tidak tertahankan, sehingga dia juga gagal menguasai dirinya. Sehingga justru dia jatuh. Bahkan akhirnya Roh Kudus meninggalkan dia. Dia menjadi tontonan banyak orang. Seperti itu keadaan orang-orang yang gagal menguasai dirinya. Jadi ternyata menguasai diri itu sesuatu yang kelihatannya simple, tetapi mempunyai akibat-akibat yang ya boleh dikatakan cukup besar. Dan seperti juga Simson menyesali semuanya itu, tapi dia sampai akhirnya minta kekuatan dari Roh Kudus untuk dia juga bisa mengalahkan orang-orang dalam kebutaannya itu, dan doanya itu didengar. Dan kita lihat dari sini betapa sayang kalau kita bisa gagal dalam hal menguasai diri. Ada juga Yudas. Yudas gagal dalam hal apa? Kita lihat Yudas ternyata gagal ketika bicara soal uang ya. Hanya 30 keping perak dikatakan. Akhirnya dia menjual, mengkhianati yang namanya guru agungnya, Tuhan Yesus, yang justru menjadi teladan, yang mengajar sepanjang hidup berjalan bersama-sama, tetapi dia lebih tergoda dengan tawaran yang namanya uang. Nah, banyak orang jatuh di dalam hal ini. Begitu juga tentunya kita, biarlah kita boleh hati-hati di dalam hal keuangan juga. Jangan sampai itu membuat kita lupa diri sehingga kita justru mengorbankan banyak hal yang lebih berharga hanya demi dapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi dari semua ini kita belajar. Dalam hal berkuasa orang bisa digoda, ditawari. Dalam hal perut ya, Tuhan Yesus juga pernah dicobai soal perut ketika habis puasa. Juga dalam hal keuangan tadi Yudas, Simson di dalam hal nafsu birahinya. Kalau nggak bisa menguasai diri, semua akhirnya mengalami akibat-akibat yang mengenaskan. Apalagi seperti Yudas yang terakhir tadi saya kasih contoh. Waduh, itu dia akhirnya dalam penyesalannya dia mati, bunuh diri. Jadi kita belajar hari ini betapa penting yang namanya penguasaan diri. Kalau saya boleh katakan, Alkitab kan menceritakan begini, seperti seorang pelari yang ada di dalam gelanggang perlombaan gitu ya, pertandingan. Kebayang nggak kalau pelari itu nggak fokus kepada garis akhir, nggak fokus kepada finish, tapi dia malah fokus kepada orang-orang di sekeliling. Mungkin ada pujian, mungkin juga ada sanjungan, ada juga mungkin olokan yang akhirnya bisa mengganggu dia karena dia berusaha untuk terus memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Jadi lupa kepada fokusnya. Tapi biar setiap kita mau belajar bahwa kita fokus kepada garis akhir itu. Dan Paulus di sini menceritakan garis akhir itu adalah panggilan surgawi itu. Jadi kita biar sadar bahwa kita mau fokus kepada panggilan kita di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi dunia ini. Dan biarlah setiap kita juga
yang menyadari akan hal ini, menjaga kehidupan kita. Jadi itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Biarlah kita fokus menguasai diri, bahkan kalau di dalam pertandingan itu melatih kehidupan kita supaya bisa menguasai seutuhnya, sehingga kita bisa lari sampai di tujuan, sehingga kita boleh menerima mahkota yang tersedia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya penguasaan diri, karena berbicara tentang ada upah, ada mahkota yang tersedia bagi setiap kita yang mencapai garis akhir itu. Jadi sebenarnya kalau kita fokus untuk belajar melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, sebenarnya otomatis manusia lama kita itu harusnya menjadi mati. Kita nggak kuat dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus sadar bahwa kekuatan kita begitu terbatas. Kalau dengan kekuatan sendiri, kita akan gagal dan gagal. Karena kekuatan kita itu benar-benar sangat-sangat terbatas. Jadi ketika kita fokusnya kepada firman Tuhan, kepada firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang membawa kita kepada kebenaran, itulah yang membuat kita tanpa sadar manusia lama kita akan mati. Tapi kalau kita fokusnya mau mematikan itu terus, kita tahu makin lama makin susah. Tetapi kalau kita fokusnya kepada kebenaran, dengan sendirinya manusia lama kita akan mati. Jadi kita mari fokus kepada kehendak Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi saya secara sederhana menyimpulkan kurang lebih gini, di dalam masa-masa ini yang namanya penguasaan diri adalah kemampuan untuk mematikan kedagingan atau keinginan daging kita, manusia lama kita, dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran, yaitu bicara tentang kepada firman yang memberikan terang di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu harus kemana, sehingga kita tahu ada apa di depan kita, sehingga kita bisa berjalan tanpa harus tersandung. Jadi mari kita belajar fokus pada kebenaran firman Tuhan. Itu secara sederhana yang saya boleh simpulkan. Penguasaan diri berarti kemampuan atau kekuatan untuk kita mematikan keinginan daging itu dengan cara tadi. Bukan dengan cara kekuatan kita, tapi kemampuan dengan cara kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jadi belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Berarti kita harus semakin intim dengan Tuhan sehingga kita bisa mengenal suaranya, mengenal pimpinannya, mengenal arahan dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Sebab penguasaan diri itu sendiri dikatakan adalah bagian dari buah roh itu. Karakter yang terakhir yang kita bahas hari ini. Biarlah itu muncul karena apa? Karena menjadi satu buah dari kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari situ saya ajak kita semua untuk terus mau mempraktekkan dan belajar. Sebagai murid, tugas kita adalah belajar. Kita semua masih belajar. Siapapun kita, apapun status kita, kita adalah murid di hadapan Tuhan yang tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Nah, kita mau baca dari Kolose 3 ayat 5-10 berkata demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi di sini kita lihat ternyata semua yang disebut tadi adalah bagian dari manusia lama. Tindakan-tindakan dari manusia lama. Dan mungkin kita berhasil dalam sisi yang satu, tetapi mungkin kita juga gagal di sisi yang lain. Karena semua yang tadi kita baca itu masuk dalam kategori manusia lama. Hari ini, supaya kita bisa mencapai satu garis akhir panggilan Tuhan atas hidup kita, memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita, ada kurang lebih, kalau saya hari ini boleh angkat, adalah 3 hal yang harus kita bisa menangkan. Yang pertama adalah pikiran kita. Sebab medan peperangan terjadi di dalam pikiran kita. Godaan-godaan datang melalui pikiran sehingga kita perhadapkan pada pilihan. Mana yang kita mau ikuti? Tawaran-tawaran dunia dengan kedagingannya itu, atau kehendak Tuhan, yaitu suara roh, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Mana yang kita mau ikuti? Dan ketika kita mengikuti kedagingan kita, maka kedagingan itu akan semakin menguasai kita. Tetapi ketika kita mengikuti kehendak Tuhan melalui Roh Kudus, maka roh itu akan semakin kuat menguasai kehidupan kita. Sehingga kita percaya kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kita mau baca ayatnya dari 2 Korintus 10 ayat 5b berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi memang perlu ada satu action supaya kita bisa mengalahkan segala pikiran yang bukan dari Tuhan dengan cara kita menawannya dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan segala tawaran yang masuk dalam pikiran kita, biarlah kita mau mengikuti apa yang roh mau dalam hidup kita, bukan yang kedagingan inginkan. Karena kita percaya ketika kita mengikuti roh yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Yang kedua, kita mau belajar untuk mengalahkan, yaitu ucapan atau lidah kita. Sebab walaupun kecil, itu sangat berbahaya kalau tidak terkendali. Karena seperti api digambarkan, yang walaupun kecil tetapi bisa menghanguskan hutan yang besar. Kita mau baca dulu Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi orang-orang yang menjaga lidah dan mulutnya, itu memelihara diri dari segala kesukaran, menjauhkan segala kesukaran dari kehidupannya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, itu bisa berbahaya, bisa melukai diri dan juga bisa melukai orang lain. Nah, oleh sebab itu, biarlah kita boleh belajar terus melalui kehidupan kita yang kita jalani ini. Jadi kita percaya hari ini kita belajar menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, dan yang terakhir adalah menjaga mata kita. Sebab mata adalah pelita tubuh dikatakan. Kalau terang itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu dikatakan. Jadi memang kita perlu menjaga mata kita dari hal-hal yang bukan dari Tuhan, supaya kita bisa gunakan hal yang Tuhan mau. Melalui mata kita, biarlah kita boleh memperhatikan kebenaran firman Tuhan, film-film yang memberkati kita, tontonan-tontonan yang bermanfaat bagi hidup kita. Kita percaya kita akan mampu hidup dalam kemenangan. Dan saya ingin tutup dengan satu ayat tadi. 2 Timotius 4 ayat 5 berkata demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Inilah pelayanan atau panggilan kita. Jadi biarlah setiap kita boleh kerjakan pemberitaan Injil dan tunaikan pelayanan kita. Sehingga kita percaya kalau kita fokus kepada panggilannya, maka kita bisa mencapai garis akhir dan kita akan melihat mahkota menanti kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekaligus kita mau siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus dan kita bersyukur buat firman Tuhan.
Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kami boleh renungkan dalam hidup kami apa yang telah kami terima pada hari ini, supaya kami boleh mempraktekannya di dalam perjalanan hidup kami, dan sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur buat perjamuan kudus. Kami serahkan roti dan anggur yang ada untuk Tuhan pakai, supaya kami terus boleh mengingat akan kasih Tuhan melalui penderitaan yang Kau lakukan sebagai bukti daripada kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, mari saat ini kita mau siapkan roti dan anggur yang saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sudah mempersiapkannya di rumah, dan kita mau merayakan kasih Tuhan yang besar. Mari kita angkat roti tinggi melebihi kepala kita, dan kita mau terima tubuh dan darah Kristus saat ini bersama-sama. Dan kita mau percaya bahwa roti yang ada di tangan kita berbicara tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita sama-sama menyambutnya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang percaya bahwa roti yang ada di tanganmu adalah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita, mari kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita juga mau angkat cawan yang berisi anggur yang berbicara tentang darah Kristus. Dan saya mengajak setiap jemaat yang percaya bahwa anggur yang ada di tangan kananmu berbicara tentang darah Kristus yang dimeteraikan dalam kehidupan kita, menjadi satu perjanjian baru, sehingga kita boleh hidup di dalam kehidupan anugerah Tuhan berikan bagi kita. Kita sambut, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, masing-masing bersyukur kepada Tuhan, dan kita mau berdoa saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat perjamuan kudus yang kami lakukan bersama dengan umat-Mu. Dimanapun kami ada, biarlah kami terus bersyukur karena hidup kami telah dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu sebagai satu anugerah yang besar dalam hidup kami. Sehingga kami memperoleh janji, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Tuhan, kita sampai di akhir ibadah kita pada hari ini, dan kita mau menutup dengan bersyukur dan sekaligus kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami tetap boleh disatukan di dalam satu ibadah, satu persekutuan, sekalipun secara online. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Kami percaya Tuhan, saat ini pun Engkau hadir di setiap rumah tangga yang ada. Dan kami mau terima berkat Tuhan yang kami percaya selalu baru setiap hari. Dan hari ini pun secara khusus dalam ibadah ini, kami mau menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan dengan percaya terima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan dan limpahkan dalam hidup kita. Umat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa berkat yang luar biasa, berkat kerajaan surga sudah dicurahkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan kita percaya mau terima di dalam nama Yesus, dan kita akan lihat itu nyata terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.